Pagi itu, pasar tradisional yang biasanya dipenuhi teriakan pedagang menawarkan dagangan, aroma rempah, dan hiruk pikuk tawar-menawar, mendadak terasa berbeda. Suasana ceria lenyap, berganti dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Para pedagang menunduk saat sekelompok lelaki berambut gimbal memasuki lorong pasar. Suara sandal mereka menghentak lantai semen, seperti genderang perang yang menebar teror. Di barisan depan, tampak seorang pria bertubuh besar dengan rambut gimbal panjang menjuntai ke punggungnya. Tatapan matanya tajam, wajahnya penuh bekas luka, dan senyum sinisnya membuat udara sekitar seolah membeku. Dialah Jomos Gimbal, raja preman baru yang menguasai pasar ini dengan kekerasan. Ia berjalan pelan, seakan menikmati rasa takut yang memancar dari setiap mata pedagang yang ia lewati. Para pedagang hanya bisa menunduk, beberapa buru-buru menyelipkan uang ke dalam kantong plastik lusuh dan menyerahkannya kepada anak buah Jomos Gimbal. Tak ada yang berani menolak. Semua tahu, siapapun yang melawan, akan menerima balasan yang lebih kejam daripada mati. Pasar yang dahulu menjadi tempat mencari rezeki kini seperti neraka terbuka, penuh rasa cemas setiap hari. Di salah satu lapak sayur, seorang pedagang wanita parubaya menahan tangis ketika dompet hasil jerih payahnya selama sepekan dirampas begitu saja. "Sudah, jangan banyak tingkah, Bu. Anggap aja ini uang keamanan," ejek salah satu preman sambil menepuk-nepuk wajahnya. Pedagang lain yang melihat hanya bisa menggertakkan gigi, tapi tak berani bersuara. Ketakutan telah mencekik semua keberanian mereka. Seorang bapak tua penjual bawang jatuh terdorong saat mencoba melindungi uang dagangannya. Preman yang mendorongnya malah tertawa, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan baginya. Suara tawa itu terdengar nyaring, menusuk telinga semua orang, mengoyak sisa-sisa wibawa pasar yang dulu dipenuhi kebersamaan. Kini, setiap lapak terasa asing, setiap senyum pedagang lenyap, diganti raut wajah ketakutan. "Dengar semua," teriak Jomos Gimbal sambil menghentakkan kaki di tengah lorong pasar. "Mulai sekarang, pasar ini sepenuhnya milik kami. Kalian boleh jualan, tapi ingat, tanpa izin kami, kalian bukan siapa-siapa." Suaranya menggelegar, membuat beberapa anak kecil yang ikut membantu orang tuanya di lapak menangis ketakutan. Tak ada yang berani membantah. Pedagang-pedagang hanya bisa menunduk, sebagian bahkan berpura-pura sibuk merapikan dagangan yang sebenarnya sudah berantakan. Dalam hati mereka tahu, pasar ini sudah jatuh ke tangan iblis berambut gimbal itu. Setiap harinya, nyawa bisa saja melayang hanya karena menolak memberi uang keamanan. Di tengah kekacauan itu, di pojok pasar yang sederhana, seorang pedagang kain parubaya duduk tenang. Namanya Pak Dharma. Ia menatap pemandangan itu tanpa berkata-kata, hanya dengan tatapan mata penuh amarah yang ditahan. Tak ada yang menyadari, di balik wajah tuanya yang sederhana, tersimpan sejarah panjang yang kelak akan mengguncang seluruh pasar hingga menjadi lautan darah. Langkah-langkah berat Jomos Gimbal terdengar semakin menguasai lorong pasar. Setiap kali ia berhenti, suasana seakan terhenti pula. Ia berdiri tegak di tengah-tengah kerumunan, dada bidangnya dihiasi tato bergambar ular hitam yang melilit. Rambut gimbal panjangnya menjuntai kotor, sebagian dikepang seadanya, dan wajahnya penuh bekas luka lama yang menjadi bukti betapa bengis kehidupannya. Tatapannya liar, seperti binatang buas yang lapar akan darah. Jomos Gimbal tak datang sendiri. Di belakangnya ada lebih dari 20 anak buah, semua berambut gimbal, dengan tubuh penuh coretan tato. Mereka menebar senyum sinis, menendang lapak-lapak kecil yang dianggap remeh, dan sesekali menakut-nakuti anak kecil yang berani menatap. Bau alkohol dan asap rokok yang mereka bawa menyesakkan udara pasar, mencemari aroma sayuran segar yang biasanya menyelimuti tempat itu. "Lihatlah kalian," teriak Jomos Gimbal, suaranya serak tapi bertenaga. "Dulu pasar ini milik siapa saja, bebas jualan, bebas mencari makan. Sekarang semua itu sudah berubah. Pasar ini milik Gimbal." Ia mengangkat kedua tangannya, seolah seorang raja yang baru saja menaklukkan wilayah. Pedagang hanya bisa terdiam, beberapa menangis tertunduk, sementara yang lain pura-pura sibuk agar tidak dipandang langsung olehnya. Seorang pedagang berani-beraninya bertanya lirih, "Kenapa kau lakukan ini?" "Kami hanya ingin mencari makan untuk keluarga." Kalimat itu belum sempat selesai, Jomos Gimbal melompat ke arahnya. Dengan satu pukulan keras, meja kayu lapak itu hancur, dagangan berhamburan, dan pedagang itu tersungkur, darah mengalir dari mulutnya. Anak buah Jomos Gimbal bersorak, tertawa puas menyaksikan penderitaan orang lain.
Jongos Gimbal menyeringai, "Ingat baik-baik. Kalian semua hidup di sini karena aku mengizinkan. Kalau ada yang coba melawan, lihat contoh itu." Ia menunjuk pedagang yang terkapar tak berdaya. Suasana pasar makin mencekam, seolah setiap orang sedang menunggu giliran untuk menjadi korban berikutnya. Namun di sudut pasar, Pak Dharma hanya duduk diam sambil menatap tajam. Ia tidak beranjak dari lapaknya, tidak juga menunduk seperti pedagang lainnya. Bibirnya bergerak pelan, seakan sedang berdoa atau mungkin menahan emosi yang sudah membara. Sorot matanya menusuk, menandakan bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Beberapa pedagang yang mengenal Pak Dharma sejak lama melirik ke arahnya. Ada bisik-bisik kecil yang muncul, andai saja dia mau turun tangan, pasar ini pasti bisa kembali aman. Namun tak ada yang berani mengucapkannya lantang, sebab mereka tahu Jongos Gimbal akan menghukum siapa saja yang terlihat menaruh harapan pada orang lain. Jongos Gimbal kemudian berjalan melewati lapak Pak Dharma. Ia berhenti sejenak, menatap lelaki parubaya itu dengan tatapan meremehkan. "Hei, orang tua," ucapnya dengan nada menghina. "Kenapa kau tidak setor seperti yang lain? Atau kau pikir rambut putihmu bisa jadi tameng?" Pak Dharma hanya tersenyum tipis, diam, dan tatapannya membuat Jongos Gimbal merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat itulah benih pertarungan berdarah mulai tertanam di pasar itu. Pak Dharma duduk bersila di atas tikar lusuhnya, dikelilingi kain-kain sederhana yang ia jajakan. Dari luar, ia tampak seperti pedagang biasa, tubuhnya kurus, wajahnya mulai berkerut, dan tangannya dipenuhi bekas luka lama yang samar-samar tertutup kulit tua. Namun, tatapan matanya tajam, penuh ketenangan yang aneh, seolah ada kekuatan besar yang ia simpan jauh di dalam dirinya. Ia menatap Jongos Gimbal tanpa gentar, sesuatu yang membuat beberapa pedagang lain terheran-heran. "Kenapa diam saja, orang tua?" ejek Jongos Gimbal, menendang salah satu gulungan kain hingga terlempar ke tanah yang becek. "Kau pikir dengan senyum dingin itu kau bisa melawanku?" Suaranya menggelegar, memancing perhatian semua orang. Pedagang di sekitar buru-buru mundur, tak ingin terseret dalam kemarahan Raja Gimbal itu. Pak Dharma hanya menarik napas panjang, menghela, lalu berkata pelan, "Aku hanya pedagang kain, aku tak punya apa-apa yang bisa kau rampas, kecuali doa burukmu sendiri." Ucapannya tenang, tapi setiap kata terasa berat, seolah penuh makna tersembunyi. Anak buah Jongos Gimbal meledak tertawa, menganggapnya hanya ocehan orang tua renta. Namun, tatapan Jongos Gimbal sedikit berubah, seperti merasakan tantangan yang tak kasat mata. Seorang pedagang tua yang mengenal Pak Dharma sejak dulu berbisik pada tetangganya, "Itu bukan orang sembarangan, dulu dia yang menguasai kawasan ini sebelum semua preman lahir." Bisikan itu membuat wajah beberapa pedagang berubah pucat. Mereka mulai menyadari bahwa lelaki parubaya itu bukanlah sosok biasa, melainkan legenda lama yang kembali muncul ke permukaan. Jongos Gimbal mendekat, meraih kerah baju Pak Dharma dengan kasar. "Kau kira siapa dirimu? Jangan membuatku kehilangan kesabaran, orang tua. Bayar atau aku hancurkan daganganmu sampai kau tak punya apa-apa lagi," teriaknya, sambil mengangkat tubuh Pak Dharma sedikit dari duduknya. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi bukannya ketakutan, Pak Dharma justru menatap mata Jongos Gimbal dengan sorot tajam, seakan menembus jiwa liar preman itu. "Anak muda, kau tak tahu apa yang sedang kau bangunkan," ucapnya lirih namun dingin. Kata-kata itu membuat Jongos Gimbal terdiam sejenak, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat tanpa ia sadari. Ada aura tak kasat mata yang menyelimuti lelaki tua itu, membuatnya berbeda dari semua pedagang lain. Namun, gengsi dan keangkuhan Jongos Gimbal terlalu besar untuk tunduk pada rasa takut. Ia melepaskan kerah Pak Dharma dengan kasar, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau ini orang gila, sudah tua, masih berani menantangku. Baiklah, aku akan buktikan, tak ada yang bisa melawan Gimbal di pasar ini," serunya. Anak buahnya kembali bersorak, mengelilingi mereka berdua. Pak Dharma hanya kembali duduk, merapikan gulungan kain yang tadi ditendang. Wajahnya tetap tenang, seolah tak ada yang terjadi. Namun di balik ketenangan itu, amarahnya mulai menyala. Ia tahu, cepat atau lambat, darah pasti akan tumpah di pasar ini. Dan ketika saat itu tiba, Jongos Gimbal akan menyadari bahwa lelaki tua di hadapannya bukan sekadar pedagang biasa. Hari itu, udara pasar semakin tegang. Setelah pertemuan singkat dengan Pak Dharma yang membuat Jongos Gimbal merasa tersinggung, ia memutuskan untuk memberi pelajaran.
Kita mulai dari orang tua keras kepala itu, ujarnya sambil menunjuk lapak kain sederhana milik Pak Dharma. Anak buahnya langsung bersorak, seperti sekawanan serigala yang mencium bau darah segar. Salah satu preman berambut gimbal mendekati lapak, lalu menendang keras meja kayu yang dipenuhi gulungan kain. Brak, semua kain jatuh berserakan di tanah, sebagian terinjak-injak oleh kaki preman lain yang sengaja mengacak-acak dagangan itu. "Mana uang keamananmu?" "Hah!" teriaknya sambil menendang lagi. Pedagang lain hanya bisa menyaksikan, wajah mereka pucat pasi, karena tahu sebentar lagi kekacauan besar akan pecah. Pak Dharma masih duduk dengan tenang. Tangannya merapikan kain yang jatuh, sementara matanya tetap menatap lurus ke arah para preman. "Aku sudah bilang, aku hanya pedagang kecil. Tidak ada yang bisa kalian ambil dariku," suaranya datar, tanpa getaran takut. Namun justru karena ketenangannya itu, para preman semakin geram. Anak buah jongos gimbal yang lain maju, menamparkan wajah Pak Dharma keras-keras hingga kepalanya menoleh ke samping. "Bicara seenaknya kau, tua bangka. Jangan bikin kami hancurkan kepalamu," teriaknya. Darah segar mengalir dari bibir Pak Dharma, tapi ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Ia hanya mengusap darah itu dengan punggung tangan, lalu kembali menatap mereka. Melihat itu, jongos gimbal maju sendiri. Ia mendekat dengan langkah berat, menatap tajam ke arah Pak Dharma. "Kau benar-benar cari mati, orang tua. Kalau kau tidak menyerahkan uang sekarang, aku pastikan kau tidak akan bisa pulang dari pasar ini." Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Pedagang lain menutup wajah mereka, sebagian berdoa dalam hati agar lelaki tua itu tidak mati di depan mata mereka. Pak Dharma akhirnya berdiri. Tubuhnya tegap meski usianya sudah lanjut. Tatapan matanya menyorot langsung ke mata jongos gimbal, membuat sang raja preman merasa untuk pertama kalinya ada orang yang berani menantangnya tanpa ragu. "Aku sudah terlalu lama diam. Melihat pasar ini kau jadikan tempat pemerasan," ucap Pak Dharma dengan nada lirih, namun suaranya terasa seperti petir di telinga semua orang. Suasana mendadak hening. Para pedagang yang tadinya ingin lari kini justru terhenti, menunggu apa yang akan terjadi. Anak buah jongos gimbal menggeram, memegang besi dan kayu, siap menghajar Pak Dharma kapan saja. Tetapi ada rasa gentar yang tiba-tiba muncul di hati mereka, sesuatu dalam diri lelaki tua itu membuat mereka ragu. Jongos gimbal mendengus, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai aba-aba. "Hajar dia, hancurkan sampai mati," teriaknya. Dalam sekejap, beberapa preman gimbal menyerbu Pak Dharma. Dan di detik itulah, benih pertarungan besar mulai tumbuh, sebuah pertarungan yang akan mengubah wajah pasar itu menjadi lautan darah. Beberapa preman gimbal langsung menyerbu Pak Dharma dengan kayu dan besi di tangan. Suara teriakan mereka memecah keheningan pasar yang menegangkan. Pedagang-pedagang berlarian, sebagian bersembunyi di balik lapak, sebagian lagi hanya bisa menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi pada lelaki tua itu. Semua yakin, dalam sekejap Pak Dharma akan hancur dihajar para preman brutal tersebut. Namun sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Tepat ketika kayu besar hendak menghantam kepala Pak Dharma, tubuhnya bergerak cepat, lebih cepat dari mata orang kebanyakan. Dengan satu gerakan singkat, ia menangkap kayu itu dengan tangannya, lalu memutarnya hingga menghantam pemiliknya sendiri. Brak, preman itu terkapar di tanah, mengerang kesakitan dengan tangan patah berputar tak wajar. Suasana pasar seketika gempar. "Ya Allah, cepat sekali!" teriak seorang pedagang perempuan dengan wajah pucat. Anak-anak buah jongos gimbal terkejut, tak menyangka lelaki tua itu bisa bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seperti itu. Beberapa dari mereka mundur sejenak, saling pandang, namun gengsi mereka membuat mereka kembali maju dengan teriakan penuh amarah. Dua preman lain mencoba menyerang bersamaan, satu dari depan dengan besi, satu lagi dari samping dengan pisau kecil. Tapi lagi-lagi, Pak Dharma bergerak tenang. Ia menendang keras perut preman yang membawa besi hingga terhempas menabrak meja dagangan, sementara tangannya menekuk pergelangan tangan si pemegang pisau. Krek, suara tulang patah terdengar jelas, diikuti jeritan menyayat dari si preman yang pisau di tangannya terlepas. Darah mulai menodai tanah pasar, bukan dari Pak Dharma, melainkan dari tubuh para preman yang satu persatu tumbang. Para pedagang yang tadinya ketakutan kini terdiam, tercengang menyaksikan kejadian itu. Mereka seperti tak percaya bahwa lelaki parubaya yang selama ini mereka kenal sebagai pedagang kain sederhana ternyata menyimpan kekuatan mematikan.
Jongos Gimbal yang berdiri tak jauh dari sana mendidih amarahnya. Wajahnya memerah, gimbalnya bergoyang liar saat ia menggertakkan gigi. "Kurang ajar kau, tua bangka!" teriaknya. "Berani melawan anak buahku, berarti kau menantang aku langsung." Teriakannya menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Pak Dharma menatapnya tenang, meski darah menetes dari luka kecil di bibirnya akibat tamparan sebelumnya. "Aku sudah bilang, jangan bangunkan sesuatu yang tidak bisa kalian kendalikan," ucapnya datar. Kata-kata itu seperti api yang menyiram bensin pada amarah Jongos Gimbal. Para pedagang semakin panik, tahu bahwa bentrokan besar tak bisa lagi dihindari. Dengan teriakan menggelegar, Jongos Gimbal sendiri maju ke depan. Otot-ototnya menegang, kedua tangannya terkepal, siap menghancurkan lelaki tua yang telah mempermalukannya di depan semua orang. Dan di detik itu, semua orang sadar, bentrokan pertama hanyalah awal. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Benturan antara Pak Dharma dan anak buah Jongos Gimbal membuat pasar berguncang. Beberapa preman sudah terkapar, merintih dengan tulang patah dan darah berceceran. Namun, Pak Dharma masih berdiri tegak, meski tubuhnya tidak lagi muda. Napasnya teratur, matanya tajam, dan langkahnya mantap, seolah pengalaman panjang di jalanan kembali hidup setelah lama terkubur. Bisik-bisik mulai terdengar dari para pedagang yang bersembunyi di balik lapak mereka. "Astaga, itu bukan pedagang biasa," ucap seorang lelaki tua dengan suara gemetar. "Kalau aku tak salah, dia Dharma, dulu penguasa kawasan ini belasan tahun lalu." Legenda yang sempat hilang. Kata-kata itu membuat beberapa orang terperangah, tak percaya bahwa sosok sederhana yang setiap hari menjual kain lusuh ternyata menyimpan masa lalu berdarah. Seorang ibu pedagang sayur menambahkan dengan berbisik cepat, "Aku masih ingat, waktu aku muda, ada nama yang ditakuti semua preman di sekitar pasar ini. Mereka menyebutnya Dharma Hitam. Katanya dia pernah menumbangkan 3 geng sekaligus hanya dalam satu malam. Lalu tiba-tiba ia menghilang, memilih hidup tenang." Suaranya bergetar antara kagum dan ngeri. Nama itu perlahan menyebar dari mulut ke mulut. "Dharma Hitam, yang dulu jadi penguasa kawasan. Tidak mungkin," gumam seorang pedagang buah dengan wajah pucat. Tapi ketika melihat cara Pak Dharma bergerak, dengan ketenangan dan presisi yang hanya dimiliki seorang petarung kawakan, keraguan itu sirna. Semua orang sadar, legenda lama telah kembali. Jongos Gimbal mendengar bisikan-bisikan itu, dan amarahnya semakin menjadi. "Jadi kau Dharma Hitam?" teriaknya dengan suara menggelegar. "Kau pikir masa lalumu bisa menakutiku? Itu semua sudah basi. Sekarang akulah raja pasar ini." Ia menepuk dadanya dengan penuh kesombongan, menantang sekaligus meremehkan lawannya. Pak Dharma hanya menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh wibawa. "Aku sudah lama meninggalkan dunia itu, aku memilih berdagang, hidup sederhana, agar tak ada lagi darah yang tumpah. Tapi kalian memaksa tanganku kembali kotor." Suaranya berat, penuh luka masa lalu, namun juga mengandung ancaman yang jelas. Para pedagang menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Di satu sisi, mereka tahu hanya Pak Dharma yang bisa melawan Jongos Gimbal. Namun di sisi lain, mereka juga sadar jika pertarungan itu berlanjut, pasar akan berubah menjadi medan perang, dan mungkin banyak nyawa melayang. Dan benar saja, Jongos Gimbal melangkah maju. Rambut gimbalnya bergoyang liar tertiup angin pasar yang pengap. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa penguasa sejati di sini. Kau atau aku?" Saat dua legenda berbeda generasi itu saling berhadapan, semua orang menahan napas. Pertarungan berdarah yang akan menentukan masa depan pasar pun tak terelakkan. Sorak-sorai anak buah Jongos Gimbal menggema, berusaha menutupi rasa gentar yang sesungguhnya mulai tumbuh di hati mereka. Mereka tahu, nama Dharma Hitam bukan sekadar legenda kosong. Namun, gengsi dan ketakutan pada rajanya membuat mereka tetap berteriak mendukung. Sementara itu, para pedagang hanya bisa menonton dengan wajah pucat, tak berani bersuara sedikit pun. Jongos Gimbal maju ke tengah lorong pasar, lalu menunjuk Pak Dharma dengan jari penuh tato. "Kau bilang kau sudah meninggalkan dunia lamamu. Kalau begitu buktikan, jangan hanya sembunyi di balik kain-kain lusuhmu itu. Aku menantangmu, duel terbuka, di depan semua orang." Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding kios, membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya berdiri. Pak Dharma berdiri tegak, menatap lawannya tanpa gentar. Tatapannya begitu dalam, membuat beberapa pedagang yang melihatnya merinding. "Kau benar-benar gila,"
Anak muda, jawabnya lirih. Tapi jika darah adalah satu-satunya bahasa yang bisa kau pahami, maka aku tidak punya pilihan lain. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Besok pagi, di tengah pasar ini, lanjut Jongos Gimbal dengan lantang. Semua pedagang, semua orang di kawasan ini akan jadi saksi. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan menancapkan kepalamu di tiang pasar sebagai peringatan. Supaya tak ada lagi yang berani melawan Gimbal. Teriakannya disambut sorak-sorai liar anak buahnya, meski wajah mereka tampak ragu. Pak Dharma hanya mengangguk pelan, lalu kembali duduk di lapaknya yang berantakan. Ia mulai merapikan kain-kainnya satu persatu, tanpa peduli tatapan semua orang. Namun dari sorot matanya, jelas bahwa ia sudah siap. Tidak ada rasa takut, hanya kesadaran bahwa masa lalunya telah memanggilnya kembali. Bisik-bisik semakin ramai di antara pedagang. Ya Tuhan, ini akan jadi pembantaian. Tidak, aku rasa justru Gimbal yang akan dibantai. Dua pandangan berbeda bercampur jadi satu, menambah suasana pasar seperti medan tempur yang sedang menunggu dentuman pertama. Jongos Gimbal tersenyum sinis, lalu berbalik meninggalkan pasar bersama gerombolannya. Nikmati malam terakhirmu, Dharma Hitam. Besok, namamu akan terkubur bersama darahmu, ucapnya sebelum pergi. Rambut gimbalnya yang menjuntai bergoyang liar, meninggalkan jejak ancaman yang mencekam di udara pasar. Pak Dharma masih duduk diam. Tangannya berhenti merapikan kain, lalu ia memandang kosong ke arah langit. Dalam hatinya, ia tahu esok hari bukan hanya tentang dirinya atau Jongos Gimbal, tapi tentang nasib seluruh pasar. Dan di sanalah, duel berdarah antara legenda lama dan raja baru akan benar-benar dimulai. Keesokan harinya, pasar sudah berubah wajah. Biasanya ramai dengan tawar-menawar dan tawa para pedagang, kini suasana dipenuhi ketegangan. Banyak kios tutup, sementara yang buka pun hanya setengah hati. Bisik-bisik tentang duel antara Pak Dharma dan Jongos Gimbal menjadi topik utama di setiap sudut. Semua orang tahu, hari ini akan ada darah yang tumpah. Namun sebelum duel itu tiba, Jongos Gimbal dan anak buahnya kembali datang. Mereka berjalan dengan langkah berat, membawa balok, rantai, dan senjata tajam seolah hendak mengobarkan perang. Para pedagang yang melihat segera menyingkir, tak ada yang berani menatap lama. Wajah Jongos Gimbal terlihat penuh amarah, gimbalnya berantakan, sorot matanya liar. "Dengar kalian semua," teriak Jongos Gimbal di tengah pasar, menghentakkan baloknya ke tanah hingga bergetar. "Mulai hari ini, siapapun yang masih berdagang di sini harus tunduk padaku. Kalian bayar keamanan padaku, bukan pada orang tua renta itu. Jika berani membela Dharma Hitam, anggap saja kalian musuhku." Ucapan itu menggema, membuat para pedagang saling pandang dengan wajah pucat. Untuk menegaskan ancamannya, Jongos Gimbal menendang meja salah satu pedagang buah hingga terbalik. Jeruk, mangga, dan apel berguliran ke tanah, diinjak-injak anak buahnya hingga hancur. Si pedagang parubaya hanya bisa menangis, tak berani melawan. Pemandangan itu membuat semua orang semakin ngeri. "Besok, atau bahkan sebentar lagi, aku akan robek tubuh Dharma Hitam di depan kalian." Lanjutnya, suaranya makin menggelegar. "Dan setelah itu, tak ada lagi yang bisa melindungi kalian dari tanganku. Jadi bersiaplah, tunduk atau hancur." Ancaman itu jelas ditujukan bukan hanya pada Pak Dharma, tapi juga untuk merusak mental semua pedagang. Namun, dari kejauhan, Pak Dharma hanya berdiri di lapaknya, memandang dingin tanpa sedikit pun gentar. Tatapan matanya menusuk tajam, seolah hendak mengoyak nyali Jongos Gimbal. Beberapa pedagang yang melihat sorot mata itu mulai berbisik, mungkin Dharma masih punya kekuatan. Jongos Gimbal sadar ia sedang diawasi, lalu menunjuk Pak Dharma dengan jari penuh tato. "Kau dengar itu, tua bangka? Ini bukan lagi soal harga dagangan atau wilayah. Ini soal hidup dan mati. Bersiaplah, karena aku akan membuatmu menyesali keputusanmu menantangku." Teriaknya, sebelum berbalik dengan tawa mengejek. Pasar kembali hening setelah rombongan preman itu pergi. Namun suasana ketakutan semakin kental. Semua pedagang tahu, pertempuran yang akan terjadi bukan sekadar duel pribadi, tetapi perang untuk menentukan siapa penguasa sejati pasar itu. Dan di balik kesunyian malam nanti, darah pasti akan menodai tanah yang selama ini jadi sumber kehidupan mereka. Malam itu, pasar sudah seperti kota mati. Lampu-lampu kios padam lebih cepat dari biasanya, dan hanya suara jangkrik serta tiupan angin yang terdengar.
Para pedagang memilih berdiam di rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, seolah ingin menjauh dari badai yang akan datang. Semua tahu, esok hari adalah titik penentuan hidup dan mati bagi pasar Manggarai. Di tengah kegelapan, Pak Dharma duduk sendirian di lapaknya. Tangannya menggenggam pisau daging yang biasanya ia pakai untuk memotong bakso, namun malam ini terasa seperti senjata perang. Wajah tuanya tak lagi menyimpan kelembutan seorang pedagang, sorot matanya dingin, seperti seorang algojo yang telah mengubur belas kasihan. Ia tahu, besok bukan hanya soal dirinya, tapi soal harga diri, soal warisan hidup yang tak bisa diinjak-injak oleh preman jalanan. Kenangan masa lalu kembali menyeruak. Di benaknya, terlintas bayangan puluhan wajah musuh yang pernah ia tumbangkan puluhan tahun lalu. Teriakan, darah, dan nyawa yang melayang satu persatu masih jelas tergambar. Itu semua adalah masa kelamnya, masa ketika ia dikenal sebagai Dharma Hitam, nama yang dulu membuat para preman se-Jakarta Timur menunduk. Namun kini, semua itu seperti dipanggil kembali dari kubur. Pak Dharma menunduk, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah berjanji pada almarhum istriku, tak akan lagi kubasahi tangan ini dengan darah. Tapi kalau sampai mereka berani menginjak harga diri pasar, dan merusak kehidupan orang-orang kecil, maka biarlah sumpahku patah malam ini. Ucapannya lirih, namun mengandung bara yang tak terbantahkan. Sementara itu, dari sudut lain pasar yang sepi, ada beberapa pedagang yang diam-diam memperhatikan. Mereka melihat sosok Pak Dharma yang duduk sendirian di bawah cahaya lampu temaram, seperti bayangan hantu masa lalu. Beberapa dari mereka mulai berbisik, mungkin benar, dia bukan orang biasa, mungkin dia memang punya masa lalu yang lebih kelam daripada preman manapun. Angin malam berhembus, membawa hawa dingin bercampur kegelisahan. Pak Dharma menatap ke langit gelap, seakan berbicara pada arwah masa lalu yang mengintainya. Besok, darah akan kembali jatuh di tanah ini. Tapi kali ini, bukan untuk kejayaan, melainkan untuk kebenaran, gumamnya, menggenggam pisaunya lebih erat. Di markas mereka, Jongos Gimbal dan anak buahnya juga tengah berpesta minuman keras, mempersiapkan diri dengan penuh kesombongan. Mereka tertawa, bersumpah akan mencincang tubuh Pak Dharma di depan para pedagang. Namun mereka tidak tahu, bahwa orang yang mereka anggap pedagang tua renta itu adalah iblis lama yang pernah menaklukkan puluhan preman hanya dalam satu malam. Malam itu menjadi saksi sunyi dari dua dunia yang bersiap bertabrakan. Satu dunia adalah kesombongan preman muda yang haus kuasa, dan dunia lainnya adalah masa lalu gelap seorang legenda yang terpaksa bangkit kembali. Dan ketika fajar menyingsing, pasar Manggarai akan menjadi arena darah yang menentukan siapa yang benar-benar layak disebut penguasa. Pagi itu, udara Manggarai begitu tegang. Matahari baru saja terbit, tapi pasar sudah dipenuhi puluhan preman Jongos Gimbal yang berkumpul dengan wajah penuh amarah. Mereka berteriak-teriak, menghantam meja pedagang, dan menendang lapak yang kosong. Para pedagang hanya bisa mengintip. Dari balik pintu rumah, jantung mereka berdegup keras menanti keajaiban. Jongos Gimbal berdiri di tengah kerumunan, tubuh besar dan rambut gimbalnya terikat kain merah. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Mana si tua bangka itu? Suruh dia keluar kalau memang punya nyali. Hari ini aku tunjukkan siapa raja pasar sesungguhnya." Suaranya menggema, membuat beberapa anak buahnya tertawa mengejek. Dari ujung pasar, langkah pelan terdengar. Pak Dharma muncul dengan pakaian sederhana, hanya mengenakan kaos lusuh dan celana hitam. Di tangannya, sebilah pisau daging berkilat terkena sinar matahari pagi. Sorot matanya begitu tajam, membuat suasana seakan terhenti. Pedagang yang melihat dari kejauhan langsung terdiam, karena aura yang terpancar bukan lagi milik seorang tukang bakso, melainkan seorang algojo tua yang siap menumpahkan darah. "Hari ini bukan aku yang cari mati," ucap Pak Dharma dengan suara tenang namun menusuk, "tapi kalian yang sudah terlalu lama hidup dengan kesombongan." Kalimat itu membuat Jongos Gimbal mendengus, lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya. Teriakan menggema, puluhan preman langsung menyerbu ke arah Pak Dharma. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang ternganga. Gerakan Pak Dharma cepat, pisau di tangannya berputar lincah, seolah masih muda 20 tahun. Satu preman tumbang dengan luka di lengan, satu lagi terpelanting dengan darah bercucuran di pipinya. Dalam hitungan detik, 5 orang sudah bergelimpangan, menjerit kesakitan. Sorak-sorai preman lain berubah jadi teriakan panik. Jongos Gimbal maju dengan marah, tubuh besarnya berusaha menghantam Pak Dharma.
Tinju sekeras batu menghantam udara, namun berhasil dielakkan dengan mudah. Dharma membalas dengan tusukan cepat, hanya menggores bahu lawannya. Darah segar langsung mengalir, membuat Jongos Gimbal meraung, tapi justru semakin beringas. Pertarungan mereka kini menjadi pusat perhatian, seolah dua dunia sedang bertabrakan. Kalau memang kau legenda yang katanya ditakuti, tunjukkan padaku. Aku tidak takut darah, teriak Jongos Gimbal sambil menyerang lagi dengan besi panjang yang ia ambil dari bawah meja. Suara besi itu menghantam keras, tapi Dharma menahannya dengan gerakan cepat. Benturan logam dan pisau bergema di pasar, membuat tanah bergetar oleh teriakan dan dentuman. Di sekeliling, puluhan preman mulai ragu. Banyak dari mereka yang sudah tumbang, wajah mereka pucat ketakutan. Para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik, benar, dia bukan orang biasa. Dia memang legenda yang kembali. Sementara itu, duel besar antara Pak Dharma dan Jongos Gimbal terus berlanjut, membawa pasar Manggarai ke dalam sejarah baru yang tak akan pernah dilupakan. Benturan demi benturan terdengar semakin keras, pisau Pak Dharma beradu dengan besi panjang milik Jongos Gimbal. Setiap kali keduanya saling serang, percikan api kecil muncul dari logam yang beradu. Suasana pasar berubah mencekam, jeritan preman yang sudah tumbang bercampur dengan napas tercekat para pedagang yang hanya berani mengintip dari balik pintu. Peluh membasahi wajah Jongos Gimbal, darah segar masih menetes dari bahunya. Namun amarahnya tak padam. Kau pikir bisa menjatuhkanku hanya dengan pisau dapur? Hah, orang tua. Raungnya sambil menghantamkan besi ke arah kepala Pak Dharma. Tapi sekali lagi, gerakan cepat sang tukang bakso membuat serangan itu hanya menghantam udara kosong. Pak Dharma memutar tubuhnya, lalu menusukkan pisaunya ke arah perut Jongos Gimbal. Meski hanya berhasil menggores, darah mengucur deras. Jongos meraung kesakitan, tapi segera membalas dengan tendangan keras yang membuat Dharma terhuyung. Seisi pasar terdiam, beberapa preman bersorak seakan mendapat harapan, namun wajah mereka langsung pucat ketika melihat Dharma bangkit lagi dengan sorot mata yang semakin tajam. Darahmu, hanyalah awal, ucap Dharma dingin. Langkahnya mantap, pisaunya berkilat, dan dalam sekejap ia kembali menghantam anak buah Jongos yang nekat mendekat. 3 orang langsung jatuh, satu dengan luka sayatan di leher, 2 lainnya meraung kesakitan dengan darah membasahi lantai pasar. Tanah becek oleh genangan merah, menimbulkan bau anyir yang menusuk hidung. Ketegangan semakin menjadi, beberapa preman mulai mundur teratur, ragu apakah harus tetap membela Jongos atau melarikan diri. Tapi Jongos Gimbal tak mau kalah. Dengan tenaga penuh, ia menghantam Dharma, membuat pisau sang tukang bakso terlempar ke tanah. Sorak-sorai pecah, para preman yakin kali ini legenda itu akan jatuh. Namun Dharma tak gentar, ia meraih batu besar di sampingnya dan menghantamkannya ke rahang Jongos. Dentuman keras membuat gigi sang kepala preman berhamburan. Jongos terhuyung, darah bercucuran dari mulutnya, tapi tatapannya masih liar. Para pedagang menahan napas, tak percaya seorang tua dengan tubuh renta bisa mengimbangi monster sebesar Jongos Gimbal. Suasana berubah semakin brutal, tubuh-tubuh preman berserakan, jeritan kesakitan menggema, dan darah mengalir di sela-sela kaki 5 pasar. Pedagang yang sejak lama tertindas mulai berani keluar, wajah mereka campuran antara ketakutan dan harapan. Mereka menyadari, pertarungan ini bukan sekadar soal dendam, tapi tentang kebebasan dari belenggu yang selama ini menindas mereka. Di tengah semua itu, Pak Dharma berdiri tegak dengan tubuh penuh luka, sementara Jongos Gimbal masih mencoba bertahan meski wajahnya hancur berlumuran darah. Keduanya saling menatap, napas berat terdengar jelas. Semua orang tahu, bentrokan terakhir yang menentukan hidup dan mati akan segera dimulai. Tubuh Jongos Gimbal terhuyung, darah terus mengalir dari mulut dan bahunya, namun amarah di matanya belum padam. Aku tidak akan jatuh di tangan orang sepertimu, Dharma. Teriaknya seraya mengangkat besi panjang yang kini penuh bercak merah. Suaranya bergema, memaksa sisa-sisa anak buahnya yang masih hidup untuk tetap menyemangatinya, meski ketakutan sudah jelas di wajah mereka. Pak Dharma berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Nafasnya berat, darah menetes dari pelipisnya, tapi tatapannya masih setajam pisau yang tadi sempat terlepas. Ia meraih pisau itu kembali dari tanah, menggenggamnya erat, lalu berkata dengan suara pelan tapi menusuk, "Hari ini, Manggarai bebas dari iblis sepertimu." Jongos Gimbal mengaum bagai binatang buas. Ia menyerang membabi buta, menghantamkan besinya ke arah kepala Dharma.
Dentuman keras terdengar saat Dharma menangkis dengan pisaunya. Logam beradu logam, menghasilkan suara nyaring yang membuat bulu kuduk merinding. Getarannya membuat pedagang yang menonton dari kejauhan menutup telinga mereka, takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan berubah menjadi tarian maut. Jongos terus menghantam dengan kekuatan penuh, sementara Dharma mengandalkan kelincahan dan presisi serangan. Setiap gerakan pisau Dharma selalu mencari celah, setiap langkahnya seperti sudah diperhitungkan. Hingga akhirnya, sebuah peluang terbuka, Jongos kehilangan keseimbangan setelah ayunan besinya meleset menghantam dinding kios. Dengan refleks kilat, Dharma menusukkan pisaunya tepat ke dada Jongos gimbal. Jeritan panjang memecah udara malam, suara yang membuat semua orang bergidik. Mata Jongos melotot, darah segar memancar dari dadanya. Ia terhuyung, lututnya bergetar, namun masih mencoba meraih leher Dharma sebelum akhirnya tubuh raksasanya roboh menghantam tanah pasar yang sudah basah oleh darah anak buahnya. Kesunyian seketika menyelimuti. Para pedagang menahan napas, sementara sisa preman yang masih hidup hanya bisa menatap tubuh pemimpin mereka yang kini tak bergerak. Rasa takut yang dulu mengekang mereka seakan ikut tumbang bersama Jongos gimbal. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi gertakan, hanya keheningan yang berat. Pak Dharma menatap tubuh Jongos dengan sorot mata tajam namun penuh luka batin. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena beban berat yang ia pikul. "Bukan aku yang menang, tapi rakyat kecil yang selama ini kau tindas," ucapnya lirih, hampir seperti doa. Beberapa pedagang mulai maju perlahan, wajah mereka diliputi air mata haru dan ketakutan. Mereka menatap Dharma seakan melihat sosok pahlawan, meski tubuhnya penuh luka dan darah. Malam itu, pasar Manggarai berubah menjadi saksi, raja preman yang selama ini ditakuti akhirnya tumbang di tangan seorang tukang bakso tua. Malam itu, tubuh Jongos gimbal terbujur kaku, darahnya menggenangi lantai pasar. Para pedagang berpelukan, beberapa menangis haru, seakan beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari pundak mereka. Namun di balik sorak syukur itu, wajah Dharma tetap muram. Tangannya masih berlumuran darah, dan ia tahu, setiap tetes darah yang jatuh akan menuntut balasan dari dunia yang seringkali buta pada kebenaran. Tak butuh waktu lama, suara sirene polisi meraung dari kejauhan. Para pedagang panik, sebagian berlari, sebagian lagi mencoba bertahan karena rasa hormat kepada Dharma. Seorang pedagang tua berbisik dengan suara bergetar, "Pak Dharma, cepat lari. Polisi tak akan mengerti, mereka hanya akan melihatmu sebagai pembunuh." Kata-kata itu menusuk dada Dharma lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Mobil-mobil polisi berhenti mendadak, lampu merah biru berkelip, dan belasan aparat bersenjata turun dengan wajah penuh kewaspadaan. Mereka menyorotkan senter, menatap tubuh Jongos gimbal yang sudah tidak bernyawa, lalu menoleh pada Dharma yang berdiri tegak di tengah genangan darah. "Letakkan senjatamu," teriak salah satu polisi dengan nada perintah. Dharma hanya diam, tatapannya kosong menatap langit malam. Ia melemparkan pisaunya ke tanah, suara logam beradu lantai menggema lirih. Para pedagang berteriak lantang, "Jangan tangkap dia. Dharma pahlawan kami, dia yang menyelamatkan kami dari preman." Namun suara rakyat kecil itu seakan tenggelam di telinga aparat yang hanya menjalankan tugas. Dengan cepat, dua polisi memborgol tangan Dharma, sementara pedagang mencoba mendekat dan memprotes. Beberapa ibu-ibu menangis histeris, memohon agar Dharma tidak diperlakukan seperti penjahat. Namun Dharma hanya tersenyum tipis, lalu berkata lirih, "Tenanglah, kebebasan yang kalian rasakan hari ini sudah cukup bagiku." Kata-kata itu membuat suasana semakin pilu. Di dalam mobil tahanan, Dharma duduk dengan kepala menunduk. Ingatannya melayang pada istrinya yang sudah lama tiada, dan anak-anaknya yang kini merantau jauh. Ia tahu, mungkin ia tak akan pernah kembali bebas, tapi setidaknya, rakyat kecil di Manggarai bisa bernapas lega tanpa bayang-bayang preman. Air mata jatuh, bukan karena takut di penjara, tapi karena beban hidup yang harus ia pikul sendirian. Sementara itu, di luar pagar pasar, para pedagang menyalakan lilin dan berdoa bersama. Malam itu, Manggarai tidak hanya kehilangan seorang penindas, tetapi juga kehilangan seorang pejuang. Mereka bersumpah, nama Dharma tidak akan pernah dilupakan, meski dunia menganggapnya seorang kriminal. Namun mereka tidak tahu, jauh di balik penjara, sebuah arus baru sedang bergerak. Ada pihak-pihak yang merasa kehilangan Jongos gimbal, dan mereka tidak akan tinggal diam. Perjuangan Dharma rupanya belum benar-benar usai.
Kabar kematian Jongos Gimbal menyebar lebih cepat daripada api yang menjilat kering kayu. Bukan hanya pasar Manggarai yang geger, tetapi juga seluruh jaringan preman yang berada di bawah kekuasaan Gimbal. Malam itu, di sebuah warung remang-remang di Tanah Abang, puluhan preman berkumpul. Wajah mereka gelap, tangan mereka mengepal, dan sumpah dendam keluar dari mulut yang berbau alkohol. Darah Gimbal harus dibayar dengan darah. Kita tidak bisa biarkan tukang serabutan itu tenang meski dalam penjara, teriak salah satu yang dikenal dengan nama Bule Seram. Di pasar Manggarai, suasana kembali mencekam. Pedagang yang baru saja merasa lega kini dihantui ketakutan baru. Kabar burung berhembus bahwa ratusan preman dari luar daerah akan datang untuk menuntut balas. Wajah-wajah pedagang yang kemarin bersinar penuh harapan kini kembali suram. Kalau mereka benar datang, habis sudah kita, gumam seorang ibu pedagang sayur sambil menggenggam tasbih di tangannya. Dharma, yang kini meringkuk di balik jeruji besi, merasakan firasat buruk. Ia mendengar dari napi lain bahwa dunia luar sedang bergolak. Dengan tatapan kosong, ia menatap tembok lembab penjara sambil berbisik lirih, belum selesai rupanya, darah ini masih akan terus dicari. Hatinya gundah, bukan karena nasibnya sendiri, tapi karena rakyat kecil yang bisa kembali menjadi korban. Sementara itu, beberapa pedagang diam-diam berkumpul di sebuah musola tua dekat pasar. Mereka berunding, memikirkan cara untuk bertahan jika benar para preman datang menyerang. Seorang pemuda nekat berkata, kalau perlu, kita lawan mereka. Jangan biarkan darah Dharma jadi sia-sia. Namun suara itu disambut tangis para ibu-ibu, karena mereka tahu, melawan preman terlatih sama saja mencari maut. Malam semakin larut, dan di ujung jalan Manggarai, bayangan hitam mulai bermunculan. Puluhan motor besar masuk beriringan, suara knalpot meraung membelah kesunyian. Warga yang melihat segera menutup pintu rumah, pedagang yang masih bertahan berlarian menyelamatkan diri. Pasar Manggarai kembali bergetar, kali ini bukan oleh Jongos Gimbal, melainkan oleh pasukan balas dendam yang haus darah. Mana orangnya, mana Dharma itu? Teriak salah satu preman sambil membanting meja pedagang. Mereka tak peduli Dharma sudah di penjara, bagi mereka, pasar ini harus membayar dengan darah dan ketakutan. Satu persatu kios diobrak-abrik, barang dagangan dibuang, dan suara tangis kembali menggema. Namun, di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berani berdiri. Matanya merah, wajahnya penuh amarah. Dialah Ardi, anak dari almarhum Pak Samin, pedagang tua yang dulu mati karena ulah preman. Dengan suara bergetar tapi lantang, ia berteriak, kalau kalian cari Dharma, dia ada di penjara. Jangan ganggu pasar ini lagi. Kalau kalian mau balas dendam, aku siap jadi gantinya. Suasana hening sejenak, sebelum tawa mengejek dari para preman pecah. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh keberanian. Pedagang lain perlahan ikut berdiri, meski tubuh mereka gemetar. Mereka sadar, darah Jongos Gimbal belum kering, tapi jika mereka terus tunduk, darah mereka sendiri yang akan mengering di jalanan. Dan untuk pertama kalinya, warga Manggarai siap memilih, tetap jadi korban, atau berjuang meski nyawa taruhannya. Teror malam itu semakin menjadi-jadi. Preman-preman dari luar kota merajalela, membalikkan meja dagangan, menendang peti sayur, dan menakut-nakuti siapa saja yang masih berani keluar rumah. Pasar Manggarai kembali dipenuhi jeritan, seakan luka lama yang baru saja terobati kembali disobek dengan pisau tajam. Tetapi malam ini, api kecil yang lama terpendam di dada warga mulai menyala. Bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan amarah yang menuntut keadilan. Ardi berdiri paling depan, tubuhnya gemetar tapi matanya menyala penuh keberanian. Kalian boleh hancurkan kios kami, tapi jangan kira kami akan diam. Kami sudah terlalu lama jadi budak ketakutan. Teriaknya, suara itu menggema, dan satu persatu warga mulai muncul dari balik pintu, membawa apa saja yang mereka punya, bambu, kayu, bahkan batu. Mereka tidak punya senjata tajam, tapi malam itu hati mereka lebih tajam dari apapun. Para preman sempat tertegun melihat keberanian yang tak terduga itu. Namun Bule Seram, pemimpin mereka, tertawa sinis. Dasar pedagang kampungan, kalian pikir bisa melawan kami? Katanya sambil mengayunkan besi panjang ke arah Ardi. Namun sebelum pukulan itu menghantam, beberapa pemuda serentak maju, menangkis dengan kayu dan melempari batu. Bentrokan pun pecah, darah kembali tercurah di tanah Manggarai. Suasana pasar berubah jadi medan perang rakyat.
Jeritan bercampur dengan suara kayu patah, besi beradu, dan kaca pecah. Warga melawan dengan segala yang mereka punya, sementara preman bertarung dengan keahlian dan senjata. Banyak yang jatuh, baik dari pihak warga maupun preman, tapi semangat untuk melindungi pasar membuat warga tidak menyerah. "Ini tanah kami, ini nafkah kami, kalian tidak akan bisa mengambilnya lagi," teriak seorang pedagang tua sambil melemparkan kursi kayu. Lama-kelamaan, jumlah warga yang semakin banyak membuat para preman kewalahan. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang selama ini hanya tunduk dan menangis kini berubah menjadi singa yang marah. Satu persatu preman tumbang, beberapa lari meninggalkan lokasi. Bahkan bule seram sendiri, yang awalnya angkuh, kini berdarah-darah dan tersudut. Dengan napas terengah ia berteriak, "Ini belum selesai. Akan ada yang lebih kuat dari kami." Sebelum akhirnya kabur bersama sisa anak buahnya. Pasar Manggarai porak-poranda, tapi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, suasananya dipenuhi sorak kemenangan, bukan tangis ketakutan. Warga saling merangkul, meski tubuh penuh luka. Ardi berdiri di tengah kerumunan, wajahnya penuh darah dan keringat, namun matanya menatap langit dengan keyakinan. "Dharma, kau di penjara, tapi perjuanganmu tidak sia-sia. Kami sudah melanjutkan langkahmu," bisiknya lirih. Keesokan harinya, berita tentang perlawanan warga Manggarai menyebar ke seluruh penjuru kota. Polisi akhirnya turun tangan, bukan untuk menangkap rakyat kecil, melainkan untuk menindak jaringan preman yang tersisa. Nama Dharma tetap harum di kalangan pedagang, bukan sekadar sebagai pembasmi preman, tetapi sebagai api yang menyalakan keberanian rakyat. Dari balik jeruji besi, Dharma mendengar kabar itu dengan mata berkaca-kaca. "Syukurlah, akhirnya mereka berani berdiri," gumamnya. Dan begitulah, kisah darah di Manggarai mencapai akhirnya. Preman-preman yang dulu disembah karena ditakuti kini tercerai-berai, sementara rakyat kecil menemukan kekuatan yang selama ini terkubur, persatuan. Karena sejatinya, ketakutan hanya akan menang bila dibiarkan. Saat keberanian bersatu, bahkan tangan besi preman paling kejam pun bisa dipatahkan. Kekuatan terbesar rakyat kecil bukanlah senjata, melainkan keberanian untuk bersatu. Selama ketakutan masih mengikat, tirani akan terus berkuasa. Tapi ketika hati-hati yang rapuh berani melawan bersama, bahkan raksasa sekalipun akan runtuh. Jangan pernah remehkan suara kecil rakyat, sebab bila mereka bangkit bersatu, dunia bisa berubah.